Uzbekistan. Republik Uzbekistan terletak di bagian Asia Tengah. Wilayahnya berbatasan dengan Kirgistan di timur, Kazakhstan di timur laut, utara dan barat laut, Turkmenistan di barat daya dan selatan, Afghanistan di selatan, dan Tajikistan di tenggara. Uzbekistan adalah sebuah negara yang multi etnis dengan populasi mayoritasnya adalah dari etnis Uzbek yang berjumlah 71% dari total populasi. Republik Uzbekistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet sejak 1924. Uzbekistan lalu memulai transisinya ke ekonomi pasar. Uzbekistan adalah sebuah negara republik presidensial dan melakukan pemilihan presiden serta parlemen secara teratur. Presiden Uzbekistan saat ini adalah Shavkat Mirziyoyev. Uzbekistan di bawah pemerintahan komunis Soviet. Republik Sosialis Uzbekistan yang merujuk pada periode negara ini dari tahun 1924 hingga 1991. Sebagai salah satu republik konstituen Uni Soviet, negara ini diperintahkan oleh cabang Partai Komunis yang menjadi satu-satunya partai politik yang sah dari tahun 1925 hingga 1990. Dari tahun 1990 hingga 1991, Uzbekistan adalah wilayah berdaulat dari Uni Soviet dengan undang-undangnya sendiri. Saat berkuasa di Uzbekistan, rezim komunis Soviet memanfaatkan Islam untuk memenangkan hati penduduk setempat. Pemerintah terkesan tidak melarang praktik-praktik Islam, tetapi secara diam-diam mereka berusaha untuk memberantas Islamisasi karena dianggap membahayakan perpolitikan Soviet dan Partai Komunis. Islam tidak dipraktikkan secara terbuka di negara ini. Pada 1991, ketika Uzbekistan memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet, perlahan umat Islam mulai menunjukkan geliatnya. Selama era Soviet, Uzbekistan memiliki 65 masjid dan sebanyak 3.000-an intelektual Muslim. Selama hampir 40 tahun, Dewan Muslim dari Asia Tengah secara resmi disetujui oleh Soviet untuk mengatur lembaga agama Islam dan melatih ulama di wilayah tersebut. Islam dibawa ke orang-orang Uzbek selama abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Pada awalnya, Islam menguasai bagian selatan Turkistan dan kemudian secara bertahap menyebar ke utara. Islam juga mengakar karena kerja keras dari juru dakwah dan para penguasa Samanid Iran. Karena sejumlah besar orang Turk menerima Islam, wilayah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan penemuan-penemuan yang terkenal pada abad ke-14 yang mengantar ke masa keemasan Islam itu sendiri. Salah satunya adalah Masjid Bibi Ghanim. Ia juga membangun salah satu bangunan terbaiknya di makam Ahmad Yesevi. Ahmad Yesevi adalah seorang sufi Turk yang berpengaruh dan menyebarkan ajaran tasawuf di antara para musafir. Beberapa tokoh dan ulama terkenal Uzbekistan memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam di wilayah Asia Tengah dan dunia. Kita mengenal dan tahu tentang Imam Bukhari, yaitu salah satu ulama hadis terkemuka yang berasal dari kota Bukhara. Imam Bukhari menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi, disaringnya menjadi 7.275 hadis. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis selama 16 tahun. Sahih Bukhari adalah salah satu karyanya yang paling fenomenal. Imam Bukhari
dimakamkan di desa Hartang, distrik Payarik, 12 km dari Samarkand. Keberadaan makam Imam Bukhari di kota Samarkand kian mengkokohkannya sebagai kota Islam yang sangat kaya akan sejarah. Peran Imam Bukhari bagi penyebaran agama Islam sungguh luar biasa. Cendekiawan dan ulama muslim terkenal lainnya yang berasal dari Uzbekistan, yaitu Imam At-Tirmizi dan Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan salah satu pelopor ulama fikih Islam. Muhammad Adi As-Samarkandi, Abu Hasan Al-Maidani, Abu Bakar As-Samarkandi, Muhammad bin Mahsud As-Samarkandi yang merupakan penyusun tafsir Al-Yashi, dan Bahauddin Naqsyabandi pada abad ke-14 yang dianggap orang suci, pelindung Bukhara, dan pendiri tatanan Sufi Naqsyabandi. Banyaknya tokoh dan ulama dari Uzbekistan tidak terlepas dari salah satu kota di Uzbekistan, yaitu Samarkand, di mana terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan pernah menjadi mercusuar pengetahuan di dunia muslim. Islam di negara ini telah berkembang sejak dahulu, di mana terlihat dari peradaban dan tokoh serta cendekiawan muslim yang berasal dari wilayah Uzbekistan dahulu, di mana pengaruh yang dimiliki dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam tidak dapat diragukan lagi. Islam berkembang dan menjadi salah satu agama mayoritas di Uzbekistan, mengalami berbagai peristiwa yang berpengaruh terhadap perkembangan dan cara pandang masyarakat di sana. Seperti Islam di era Soviet, di mana mendapatkan represi dari pemerintahan saat itu. Islam di Uzbekistan dan wilayah Asia Tengah lain cenderung menganut paham Sufisme. Memang kebanyakan orang di Asia Tengah adalah pengikut Islam seperti dikutbahkan oleh para Sufi. Mereka adalah tarekat Sufi dan anti komunis, hidup di bawah tanah dan mengandalkan kuatnya jalan persaudaraan. Itulah yang membuat Islam tetap hidup di zaman Soviet. Kemudian sejak kemerdekaan, pemerintahan Presiden Islam Karimov telah menginstruksikan Islam sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan bangsa. Islam telah tergabung dalam ideologi kemerdekaan nasional yang dikembangkan pemerintah untuk menggantikan Leninisme Marxis di era Soviet. Ekspresi agama terus dipantau dengan ketat, dan seperti pemerintahan banyak negara mayoritas muslim, pemerintah di Uzbekistan berupaya membentuk cara Islam ditafsirkan dan diekspresikan oleh warga negara. Tetapi hal tersebut tidak membuat Uzbekistan menjadi negara Islam, melainkan menjadi negara sekuler yang menghormati dan menjadikan nilai-nilai agama menjadi dasar. Dilansir dari republika.co.id, pakar geopolitik Institut Studi Strategis Rusia Azar Futov, Islam akan menjadi kekuatan politik utama di Uzbekistan. Namun, kekuatan politik yang dimaksud mengarah ke radikal. Setelah Uzbekistan merdeka, pemerintah menyatakan gerakan radikal menjadi ancaman utama dalam kestabilan negara. Pemerintah Uzbekistan mengetahui akan hal ini, dan mereka menggunakan cara-cara preventif untuk mengatasi hal ini dengan menutup setiap kesempatan kelompok radikal untuk tumbuh. Salah satu tindakan yang dimaksud memberlakukan paham sekularisme sebagai pijakan negara. Tetapi, itu tidak cukup, sebab masyarakat Uzbekistan tertarik dengan sendirinya untuk mempraktikkan agama mereka di luar struktural negara. Uzbekistan tidak bisa lagi menghindar dari geliat kembali kepada Islam, sebab sekian puluh tahun masyarakat di kawasan ini mengalami sejarah pahit di mana identitas mereka terkubur.